Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aibu Sore bersama saya, Fazilah Khairunisa. Pemirsa, tadi kita sudah lihat informasi terkait kebakaran pabrik sandal di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara yang masih berlangsung hingga kini. Namun di saat pemadaman, ada saja yang terjadi, yaitu karyawan pabrik malah ribut dengan wartawan dan warga sekitar yang coba membantu. Petugas untuk memadamkan api yang semakin besar membakar pabrik dan gudang sandal di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Sayangnya, di tengah upaya petugas melakukan pemadaman, sejumlah karyawan yang panik malah menghalangi wartawan melakukan peliputan kebakaran tersebut. Tidak hanya wartawan, karyawan pabrik juga menghalangi warga yang ingin membantu memadamkan api. Warga kesal lantaran niat baik untuk membantu memadamkan api justru dihalangi. Beruntung keributan ini tidak berlangsung lama dan proses pemadaman kembali dilanjutkan. Dan pemirsa, apakah api sudah bisa dipadamkan saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Stephen Patinama yang berada di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, lokasi terjadinya kebakaran pabrik dan gudang. Selamat sore, Stephen. Bagaimana kondisi di sana? Apakah api sudah berhasil padam? Ya, selamat sore Sila dan pemirsa. Untuk kondisi saat ini, proses pemadaman terhadap kebakaran yang melanda sebuah pabrik sendal yang berada di Jalan Raya Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini masih terus dilakukan proses pemadaman oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Utara yang dibantu oleh Dinas Pemadaman dari Kota Jakarta Barat. Masih tampak terlihat asap hitam membumbung dari lokasi kebakaran, yaitu gudang yang berada di Jalan Raya Kapuk Muara ini. Diduga gudang ini merupakan pabrik dan gudang dari produsen sendal begitu, yang terjadi kebakaran pada pukul kurang lebih 11:29 pada Jumat siang tadi. Pada saat ini sekitar sudah menjalani 4 jam lebih kira-kira proses pemadaman masih terus dilakukan di lokasi area gudang-gudang dan pabrik yang berada di dalam lokasi kebakaran. Untuk kondisi sekitar lokasi kejadian saat ini juga masih tampak dipenuhi oleh warga-warga sekitar yang jarak rumahnya terbilang cukup dekat begitu dengan lokasi kebakaran atau hanya berhadapan-hadapan saja dengan lokasi kebakaran. Untuk diketahui sendiri, kebakaran terjadi pada Jumat siang tadi yang melanda gudang dan pabrik sendal yang berada di Jalan Raya Kapuk Muara ini. Pada saat proses pemadaman tadi juga sempat terjadi sedikit ketegangan begitu antara warga dan karyawan pabrik, di mana saat itu warga sekitar yang berada dan khawatir dengan keadaan rumahnya ingin membantu adanya proses pemadaman, namun ditolak oleh karyawan pabrik dan sempat terjadi cekcok begitu. Untuk saat ini sendiri proses pemadaman terus dilakukan dan untuk berapa lamanya kita belum tahu karena lokasi kebakaran yang cukup luas dan juga api dan kondisi barang-barang yang ada di dalam yang mudah terbakar. Sila. Rekan Stephen, tadi juga ada informasi katanya wartawan juga dilarang meliput begitu ya? Berdasarkan informasi dari siang tadi, memang sempat terjadi penolakan dari pihak pabrik untuk awak media yang untuk meliput. Tapi untuk saat ini sepertinya sudah tidak ada karena pintu lokasi kebakaran juga sudah terbuka dan awak media pun dapat melihat persis lokasi kebakaran dan bisa mengambil foto atau gambar lokasi kebakaran yang terjadi. Baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Stephen Patinama dari lokasi kebakaran di Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski api sudah padam, pemadaman kebakaran Gunung Bromo ternyata menelan biaya miliaran rupiah. Selain itu, 500 hektar lahan dan hutan rusak, serta membuat sektor pariwisata lumpuh. Kebakaran yang melanda Gunung Bromo di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur telah padam.
Meski api sudah padam, namun lebih dari 500 hektar lahan dan hutan rusak akibat dilalap si jago merah. Petugas masih menghitung total nilai kerugian akibat kebakaran. Namun jika dihitung dari biaya pemadamannya saja, sudah menelan lebih dari 1,2 miliar rupiah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut dana yang dikeluarkan pemerintah untuk 1 jam waterbombing mencapai 150 juta rupiah. Biaya ini akan lebih mahal jika waterbombing menggunakan helikopter Super Puma. Selain itu, kebakaran berdampak pada sektor pariwisata. Ada 4 wilayah yang ditutup sehingga membuat aktivitas pariwisata lumpuh. Tempat penginapan, warung-warung, dan moda transportasi sepi. Sebelumnya, kebakaran terjadi akibat percikan api dari flare atau suar yang digunakan pengunjung saat pemotretan foto prewedding 6 September lalu. Polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yakni manajer wedding organizer yang menginisiasi pemotretan menggunakan flare di tengah rumput kering dan cuaca panas. Akibat kelalaian ini, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski dikabarkan telah padam, api telah merusak hampir sekitar 500 hektar lahan dan hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bagaimana penanganan selanjutnya dan butuh berapa lama pemulihan kembali lahan dan hutan yang telah rusak? Kami saat ini telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto. Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Mbak. Pak Gatot, gimana nih kondisinya Pak sekarang saat ini di savana? Kering, benar-benar kering habis gitu ya Pak? Memang semua dampak dari kebakaran ini semua tampak hitam hangus baik di punggung gunung maupun celah-celah gunung yang ada. Dan ini sampai hari ini kami tetap melakukan upaya waterbombing untuk pendinginan di seluruh wilayah. Tadi sudah 17 kali dilakukan waterbombing. Alhamdulillah pagi tadi kondisinya cerah dan baik dan bisa untuk dilakukan waterbombing. Hanya tadi di atas jam 12 sudah tidak bisa karena cuacanya sudah mendung dan tidak bisa dilakukan waterbombing, cuaca tertutup dengan kabut. Jadi saat ini upayanya hanya waterbombing total, jadi kami konfirmasi kembali 500 hektar lebih ya Pak? Iya, untuk detailnya nanti dihitung oleh TNBTS melalui drone-nya bisa diketahui wilayah yang terbakar berapa luasnya, setelah kerugian apa saja yang terjadi. Berarti ini yang di lokasi wisata yang di Bukit Teletabis itu kan ya Pak yang terbakar? Bukit Teletabis, betul. Jadi selama ini akibat ada kejadian ini ditutup? Selama kejadian ini mulai hari Rabu kemarin, minggu lalu sudah ditutup hingga sekarang, dan tadi juga kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama teman-teman dari TNBTS, termasuk hadir juga Pak Dirjen dari LHK untuk melihat kondisi lapangan, dan juga beliau juga mengingatkan kepada pihak TNBTS dengan adanya kejadian ini perlu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, terutama untuk pengetatan pengunjung di saat musim panas seperti ini. Dan itu nanti pemulihannya berapa lama, Pak? Ini kan salah satu spot wisata juga yang paling yang paling banyak atau ramai ya dikunjungi. Berapa lama kira-kira pemulihan untuk dia kembali hijau lagi? Kalau untuk ilalangnya, sesuai teman-teman yang ada di lapangan, baik teman-teman dari TNBTS menyampaikan, itu bisa 1-2 bulan ini bisa hijau kembali. Tetapi yang lebih urgent lagi seperti pohon-pohon yang tinggi, lalu juga ada beberapa fauna yang hilang, itu yang susah untuk dikembalikan. Nah itu untuk langkahnya apa Pak? Apanya Pak? Untuk langkahnya nanti ini yang dilakukan apa nih terkait dengan pohon-pohon dan juga fauna yang hilang ini? Pastinya nanti akan dilakukan penanaman kembali, penghijauan oleh teman-teman TNBTS bersama teman-teman relawan, juga melibatkan kami juga untuk berupaya mengembalikan ekosistem yang ada di wilayah Bromo.
Jadi kalau tadi kan Pak Dirjen juga katanya sempat keliling gitu ya Pak ya. Hasil investigasinya Betul. apa Pak keliling ini? Hasil investigasinya beliau menyampaikan pertama memasang papan himbauan yang lebih banyak pada pengunjung agar lebih paham bahwasanya di situ dilarang menggunakan apa saja, lalu yang diperbolehkan membawa apa saja. Lalu juga memperkuat tim reaksi cepat untuk penanganan hutan pada saat pertama ditemui kalau ada titik api, serta membuat sekat-sekat bila mana terjadi api agar api yang muncul itu bisa dilokalisir. Dan tadi juga beliau mengingatkan untuk upaya waterbombing kan kita kesulitan untuk sumber air, sehingga ada upaya nantinya dibuat kolam penampungan air untuk mengambil air pada saat kebutuhan waterbombing ke depan kalau memang mengantisipasi kebakaran kembali. Oke, tentu kita berharap nggak ada lagi kebakaran gitu ya Pak ya, pendinginan cepat dilakukan dan juga nanti pemulihannya juga mengajak masyarakat seperti nanam pohon gitu ya Pak ya, semoga nanti kembali hijau lagi gitu ya Bu kita lihat habisnya, karena sayang banget kejadian ini. Baik, terima kasih Pak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat selalu Pak Gatot. Salam sehat selalu. Pemirsa, viral di media sosial seorang polisi di kawasan Cikini, Jakarta memaki pemotor pelanggar lalu lintas dengan kata kasar. Selengkapnya usai jeda.